Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang Tentang bagaimana cara mengolah keragaman menjadi rahmat. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena seringkali keragaman itu mendatangkan bencana, bahkan konflik yang lebih besar. Keragaman yang gimana? Keragaman dalam hal apa saja. Tapi dalam hal ini adalah terutama keragaman dalam pemahaman keagamaan. Karena apa? Karena pemahaman keagamaan ini menjadi dasar dari pemicu munculnya pemahaman keragaman yang berbeda yang pada akhirnya kalau nggak diolah dengan baik akan mendatangkan konflik. Nah, baiklah, kalau kita lihat berangkat daripada keragaman ini, keragaman itu tidak lain dengan kata yang biasa kita kenal dengan nama perbedaan. Jadi perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan dan secara normatif sudah tersurat dalam Al-Quran. Nah, perbedaan atau keragaman ada dalam berbagai sektor seperti agama, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Perbedaan dalam Islam adalah perbedaan dalam memahami, menerjemahkan ajaran Islam yang disebut pemikiran Islam, bukan Islam itu sendiri. Nah, perbedaan juga ketika memahami dan menerjemahkan Islam, khususnya di Indonesia, terpetakan ke dalam beragam pemahaman keagamaan yang ada dan muncul di dalam organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, PUI, Persis, dan sebagainya. Munculnya ketegangan atau konflik horizontal untuk menghindari ketegangan itu, maka perlu ada pengolahan perbedaan sehingga perbedaan itu menjadi rahmat. Jadi munculnya banyak perbedaan itu akibat pemahaman dan penafsiran ajaran Islam yang bisa memicu ketegangan atau konflik horizontal. Nah, untuk menghindari ketegangan dan konflik perlu dikelola agar perbedaan tersebut menjadi rahmat. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan motto, yaitu motto mengolah perbedaan itu adalah dengan agree in disagreement, artinya setuju dalam perbedaan. Dengan motto tersebut bisa menyatukan perbedaan dalam kebersamaan. Lalu bagaimana setelah kita mengerti motto itu? Maka langkah-langkahnya, ya. Jadi langkah-langkah perbedaan itu harus kita kelola agar bisa menjadi rahmat lil alamin, ya. Nah, setiap umat Islam harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah kehendak Allah. Hal ini terlihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Perbedaan merupakan sunatullah. Allah telah memberikan akal untuk berpikir. Dengan berpikir ini memunculkan cara memahami serta merespon sesuatu bisa berbeda. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menggunakan akal dengan tetap mengacu pada hukum syariah. Agar tidak tergelincir akal itu dari pemikiran ateis, sekuler, agnostik serta hedonisme, maka perlu adanya akal yang agamawi, satu akal yang diinspirasi oleh syariah. Bisa kita lihat pada Quran surat Yunus ayat 9. Allah menegaskan dalam surat Yunus ayat 9 tersebut bahwa perbedaan itu suatu kehendak Allah, sehingga ketika ingin disatukan dalam kebersamaan bukan untuk menyelaraskan pemahaman, tetapi menyamakan mindset, cara pandang. Jika Allah menghendaki satu umat atau satu persepsi, bagi Allah mudah. Tapi Allah telah memberikan akal untuk diarahkan, untuk diserahkan pengelolaannya pada manusia. Nah, itu adalah satu langkahnya, ya. Jadi langkah-langkah mulai perbedaan pertama tadi, yang pertama itu. Sekarang langkah yang kedua.
Perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa apa yang kita pahami dalam ranah ijtihad tidak dianggap mutlak kebenarannya atau bersifat relatif. Ini artinya jika ada pemahaman sendiri dianggap benar oleh diri sendiri, belum tentu pemahaman kita itu dianggap benar oleh orang lain. Cara pandang seperti ini akan menumbuhkan sikap toleransi atau inklusif. Kemungkinan benar atau kemungkinan salah adalah upaya kita memberikan ruang bahwa kita mencapai kebenaran tidak selalu menghasilkan yang benar. Hal itu karena banyak faktor, baik karena kekeliruan kita secara tidak sadar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, atau karena cara yang kita gunakan untuk memahaminya juga kurang atau tidak tepat. Sikap seperti ini pernah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ijtihadku adalah benar tapi mengandung kemungkinan keliru. Sedangkan ijtihad orang lain adalah keliru tapi mengandung kemungkinan benar. Sebagaimana ditulis oleh Abdul Jali Isa dalam bukunya Ijtihadul Rasul. Ijtihad Rasul. Tercatat beberapa ijtihad beliau yang keliru sedangkan ijtihad sahabat lain benar. Seperti dalam kasus tawanan perang. Jika Rasulullah SAW sendiri memiliki kemungkinan salah, maka hal itu adalah merupakan ijtihad. Nah, langkah ketiga dalam mengolah perbedaan sehingga menjadi rahmat adalah jadikan pendapat kita tetap dalam ranah syariah agar mendapat ridha Allah. Jika pendapat kita bertujuan popularitas atau untuk kepentingan kelompok atau tujuan dunia bisa mendatangkan mudorot. Jika pendapat kita ingin dipuji manusia, maka jika pendapat tersebut tidak diterima orang lain, muncul emosi, muncul sikap emosi, marah dan orang lain dianggap sebagai musuh. Dalam sejarah Islam, pendapat ingin dipuji manusia atau karena tujuan politik atau karena ingin dimenangkan manusia bisa memunculkan perpecahan. Seperti munculnya aliran Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidah dan lain-lain. Jika umat Islam hanya memikirkan dan menajamkan persoalan perbedaan dalam ranah furu'iyah, akan mengakibatkan cara pandang tentang Islam sering diwarnai oleh pendapat tokoh yang dianggap mutlak seperti agama. Nah, selanjutnya cara mengolah perbedaan menjadi rahmat yang keempat. Jika menghadapi perbedaan, lihatlah persamaan dan tidak mempertajam perbedaan. Hindari mempertajam persoalan khilafiyah, tetapi fokus pada persoalan umat seperti memerangi kebodohan, mengentaskan kemiskinan, krisis akhlak, tradisi kepercayaan yang mengandung kemusyrikan, dan lain-lain. Menjaga etnya. Sekarang langkah yang kelima ya. Langkah kelima dalam mengolah perbedaan. Menjaga etika pergaulan ketika muncul perbedaan. Hindari prasangka buruk, prejudis terhadap orang lain, kelompok lain atau organisasi keagamaan lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal ini dengan firman-Nya yang terjemahannya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesuai iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi ada 5 mengolah perbedaan keragaman menjadi rahmat itu ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan mengapa? Karena apa? Karena dengan berbeda itu bisa diolah. Ketika bisa diolah maka terhindar dari konflik horizontal ya, konflik karena berbeda pemahaman. Nah, perbedaannya diterima dengan lapang dada serta sikap seperti itu, insya Allah membuahkan rahmat tuh. Jadi kalau perbedaan diolah, saling menghargai, lapang dada, menerima perbedaan, itu rahmat akan muncul. Rahmat Allah akan muncul. Rahmat itu apa? Yaitu barokah. Kita selalu diberikan suatu pencerahan, kemajuan lahir dan batin ketika kita mengikuti petunjuk Allah.
dalam mengolah perbedaan. Bukan berarti dengan berbeda kita harus berperang, berkonflik, tapi justru menghargai. Nah, dengan cara menghargai, menghormati, mensikapi perbedaan ini, maka itulah muncul kedamaian. Nah, kedamaian ini adalah satu rahmat yang Allah berikan pada orang-orang yang telah mempraktekkan dalam keragaman untuk tetap dalam satu akidah, yaitu Allahnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya juga sama ya. Nah, dengan demikian maka orang-orang yang memiliki sikap yang toleran, inklusif dalam memahami perbedaan ini orang yang mudah diajak untuk berdamai dan menghargai. Sehingga ketika ada perbedaan di dalam Islam, nah itu adalah bukan hal yang tabu atau sesuatu yang harus diselesaikan dengan kekerasan, tapi itu suatu rahmat. Asal kita dialog dan menghargai, sehingga citra Islam yang rahmatal alamin itu bisa dilihat oleh orang lain atau agama lain, sehingga umat Islam sebagai umat yang terpilih, sebagai umat yang tertinggi, dan juga sekaligus umat yang pertengahan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini umat Islam mampu mengolah perbedaan menjadi rahmat. Nah, sekian mudah-mudahan cara pemahaman dalam mengolah perbedaan ini para pemirsa bisa memahaminya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.